Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai koperasi yang mewadahi UMKM. Di studio bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Edi Merasa yang merupakan Ketua Koperasi Industri Tanyo Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi sahabat UMKM. Selanjutnya kita sapa juga ada Bapak Dian King Soka yang merupakan Sekretaris KOP kita atau Koperasi Industri Tanyo Aceh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dian? Alhamdulillah baik. Iya, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir juga di tengah kesibukannya yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat UMKM. Dan tentunya sahabat UMKM, koperasi ini tidak bisa terlepas dari UMKM. Jadi mereka berdua ini seperti kakak adik, saudara yang tidak bisa kita lepaskan. Baik, sebenarnya apa sih itu koperasi? Langsung aja kita tanyakan kepada narasumber kita, Bapak Edi Musara. Silakan Pak. Terima kasih. Koperasi itu sebenarnya adalah badan usaha yang merupakan wadah dari anggota. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota koperasi. Untuk saat ini koperasi di Aceh udah wajib syariah. Iya. Dari dulunya konvensional, sekarang itu udah beralih ke syariah. Jadi secara otomatis di saat kita mengajukan untuk pembuatan koperasi, langsung diajukan untuk menjadi koperasi syariah. Untuk hal ini kebetulan kami dari Koperasi Industri Tanyo Aceh, bentuk dari koperasi kita adalah bentuk koperasi pemasaran yang bersyariah. Ada beberapa bentuk berarti ya? Ada beberapa jenis koperasi. Di antaranya ada apa aja nih Pak? Ada koperasi industri, ada koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Oke, kalau dari bentuk koperasi industri Tanyo Aceh ini berarti koperasi pemasaran. Artinya kita memasarkan produk-produk dari anggota dan calon anggota. Oke, saya mau tanya juga nih, karena Pak Dian juga merupakan sekretaris ya. Ini kalau udah ada jabatan ketua atau sekretaris, ini pasti foundernya nih. Oke, nah Pak Dian mungkin bisa sedikit diceritakan latar belakang mengenai pembentukan koperasi industri Tanyo Aceh ini. Ya, pada awalnya itu memang di tahun 2020 kita para UMKM itu kan sering ketemu satu sama lain gitu kan. Terus kemudian kita ada membuat satu bentuk komunitas, memang dari WhatsApp grup dia kita mulai itu dengan para beberapa UMKM Aceh gitu kan. Nah, di komunitas ini kemudian kita mempelajari banyak hal, mulai dari bagaimana legalitas usaha yang diperlukan dan ya untuk meningkatkan value produk kita UMKM. Kemudian teride sama kami sesuai juga dengan program yang diarahkan oleh dinas, oleh pemerintah bahwa UMKM ini harus bergabung satu sama lain, setidaknya membentuk satu koperasi. Kita berpikir bahwa ya koperasi ini kan satu bentuk ekonomi kerakyatan yang memang dia untuk mensejahterakan anggota, itu tujuan koperasi. Dan dengan prinsip kekeluargaan. Jadi ya karena kita sudah sering bertemu, saling sharing satu sama lain, saling mendukung produk masing-masing gitu kan. Jadi ya kenapa nggak kita bergabung, kita buat satu koperasi, kita sepakati, jadi ini menjadi satu usaha bersama yang memberikan kesejahteraan bagi kita. Yang di satu sisi kita memang ada kesulitan dalam hal pemasaran produk, gitu. Oke. Nah, ini koperasi KOP kita ini letaknya di mana sih Pak, lokasinya? Di Blangoi, daerah Blangoi, Blangoi, Kecamatan Meraksa. Oke. Dan ini anggotanya adalah UMKM yang ada di Kecamatan Meraksa? Tidak. Kita itu binaan dari provinsi. Jadi syaratnya itu harus memiliki anggota paling kurang di tiga kabupaten kota. Nah, jadi kita ada tersebar di 3 kabupaten kota. Oke, jadi nggak mesti kalau dia ada di Meraksa berarti harus dari Meraksa aja gitu. Tidak. Jadi bisa dari kabupaten kota lain gitu ya. Kalau sekarang anggotanya dari mana aja?
Dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Langsa. Biren. Sampai Langsa juga. Ya. Biren juga. Iya. Biren ada juga. Oke, ini ada berapa anggota koperasi yang bergabung saat sekarang ini, Pak Edi? Saat ini ada 11 orang. Ada 11. Karena memang aturan dari pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu cuma mensyaratkan 9 orang minimal. Kalau dulu 20 orang. Jadi kita ada 11 saat ini tergabung. Kita berdiri tahun 2021. Desember ini pas kita 1 tahun. Bulan Januari nanti kita akan RAT untuk tahun pertama. Di situ juga akan kita putuskan untuk penerimaan anggota baru. Nah, terus dari 11 ini memang dari awalnya mereka bergabung? Ya, dari 11. awal terbentuk ini sudah ada 11? 11 ini memang pendiri. Oke. 11 ini memang pendiri Dan sampai koperasi. sekarang juga masih bertahan ya? Karena kita belum RAT, makanya kita belum bisa Tetap penerimaan gitu anggota baru. Tapi yang 11 ini adalah pendiri koperasi. Oke, dari 11 anggota koperasi ini semuanya pelaku UMKM ya Pak? Semuanya pelaku UMKM dan punya produk. Punya produk, oke. Ya. Jadi UMKM-nya di bidang produk gitu ya. Ya. Dan kalau Pak Edi sendiri ini bergerak di bidang apa Pak? Kalau saya, produk saya bumbu merasa, Bumbu merasa. bumbu powder dalam bentuk powder, dengan 8 varian bumbu yang ada. Oke. Ini salah satunya ya Pak ya? Ya. Iya, saya lihat di sini ada salah satunya ada Masak putih. bumbu putih. Bumbu bubuk masak putih. Ya. Ya, ini bumbu putih Aceh ya. Aceh. Luar biasa. Terus selain bumbu masak putih ini ada bubuk-bubuk apa lagi nih Pak? Kalau di Ada sini bumbu ada 3 ya Pak ya. Ada yang ayam tangkap, terus ada mie Aceh. mie Aceh. Iya. Nah, ini yang paling banyak dicari nih kayaknya ya. Betul. Apalagi buat mahasiswa yang bisa masak Indomie di rumah, bisa masak mie instan gitu. Dari 7 bumbu kita yang paling best seller itu Ya, mie Aceh. mie Aceh, ayam tangkap, kemudian nasi goreng. Oke, kalau Bang Dian sendiri, nah ini kayaknya King Soka. Saya sudah melihat ini bentuk-bentuknya. Sudah ada kepiting lunak di sini ya. Kepiting Soka, Oke, benar. kepiting Soka. Kenapa dinamakan King Soka? Sebenarnya kan kalau kepiting lunak ini kalau kita sebutnya itu kan memang populernya dengan nama kepiting soka. Soka itu dari singkatan dari soft karapas. Soft karapas. Nah, ya saya hanya Lembut lah ya, menambahkan, lunak. iya benar. Saya hanya menambahkan kingnya ya karena saya pengen menjadi raja untuk kepiting lunaknya tadi, kepiting sokanya gitu. Ini pencetus yang di Aceh kali ya. Kebetulan memang kita pelopor olahan kepiting lunak pertama di Aceh. Di Aceh. Iya. Oke, jadi ya pantes lah kalau buat Benar. King Soka ini. Iya. Dan ini sepertinya sudah go internasional juga ini produk-produk dari Pak Edi dan juga Pak Dian ya. Iya. Terus bagaimana ini bisa mengembangkan usaha-usaha ini? Pastinya menarik sekali ya. Ada sepak terjangnya, ada jatuh bangunnya gitu Oh, ya. pasti. Kalau Pak Edi sendiri sebagai pelaku UMKM sudah berapa lama Pak mendirikan usaha ini? Kita mulai dari 2016. Awalnya belum seperti itu. Oke. Masih dalam bentuk kita paketkan dalam plastik yang kita seller. Kita berikan sedikit kertas untuk supaya orang tahu apa nama produknya. Dari tahun ke tahun berkembanglah menjadi seperti ini. Tentunya jatuh bangunnya itu sangat banyak. Jadi inovasi-inovasi yang kita lakukan itu mulai dari 2016 sampai dengan 2019. Seperti itu. Dan Pak Edi awal mulanya bumbunya memang udah 8 atau ada bumbu pertama dulu nih yang dikeluarkan? 2016 itu kita keluarkan 4 varian bumbu. Masak putih, masak merah, bumbu ungkut paya, satu lagi kari. Ungkut paya itu yang tidak ada peminatnya waktu itu, sehingga kita hilangkan dari produksi kita tambah dengan 4 lainnya. Seperti itu. Kalau Pak Dian sendiri ini kan kepiting Soka gitu ya. Soka. Ini sudah Soka. Iya. Sudah berapa lama? Saya dari 2019 waktu itu memang awalnya karena kita melihat di Cot Lam Kueh itu daerah Ulele.
itu banyak sekali yang namanya keramba untuk budidaya kepiting soka. Jadi saya coba samperin, saya tanya, ini rupanya dijual semua kan ke Medan gitu. Sementara kan kita tahu ya ini produksi Aceh. Soka itu Indonesian premium seafood yang memang dia dicari oleh pasar ekspor gitu kan. Saya berpikir kenapa kok kita sendiri yang di Aceh tidak bisa, ya tidak tahu gitu, tidak kenal rasanya. Jadi saya coba untuk memperkenalkannya waktu itu dengan membuka gerai di 2019 akhir. Nggak lama kan 2020 udah pandemi. Nah jadi ketika pandemi ya terpaksalah kita juga ya tutup gerainya. Di situ saya merasakan jatuh bangun dalam usaha yang kemudian kita harus merubah polanya. Satu sisi ketika pandemi ini kan kita UMKM itu lebih bagaimana supaya kita punya produk, jadi kemasan. Disitulah saya rubah bagaimana supaya kepiting soka ini bisa menjadi produk kemasan yang siap kirim. Alhamdulillah kita berhasil melakukannya, dan ya kan banyak lagi persoalan-persoalan lain yang kita hadapin yang ya terutama dari produksi, pemasaran, jaringan distribusi, macam lah. Dan disitulah yang pengalaman Bang Edi ketua gitu kan, yang dari 2016 dia sudah duluan gitu, kita saling sharing sama teman-teman lain juga. Di situ yang akhirnya udahlah kita buat koperasi aja yuk, kita sama-sama kita majukan usaha kita bareng-bareng gitu. Dan yang lainnya nih, member koperasinya itu usahanya di bidang apa saja? Apakah kuliner juga? Beragam ya? Ya, ada yang kuliner, ada juga yang fashion. Ada yang sama nggak bentuknya? Misalnya kayak Pak Edi nih bumbu, ternyata ada member yang bumbu juga gitu. Di awal terbentuknya grup WhatsApp tersebut ada. Tapi kemudian dia tidak mau bergabung ke koperasinya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, karena kan fashion juga. Betul. Nggak masalah. Karena kenapa? Kadang-kadang di pasar itu perlu banyak. Kita nggak sanggup sendiri. Benar. Jadi sehingga kita bisa kerjasama dari sisi hal tersebut. Dan jadi banyak jenis usaha yang bergabung di koperasi kita ini ya. Dan kalau dilihat tadi dikatakan bahwa ini bentuk koperasi pemasaran. Ini sebenarnya bentuk pemasarannya seperti apa sih Pak? Di awal permasalahan yang ada itu kan di saat kita masukkan ke pasar. Ada yang ditolak produknya, ada yang diminta cuma dititip. Dropship. Itu yang jadi masalah di kita, karena kan kekuatan kita perorangan itu tidak mampu untuk meminta secara bagus. Artinya kadang-kadang produk kita udah terjual, udah habis, tapi di tempat yang kita titipkan belum dilakukan pembayaran. Koperasi akan menanggulangi itu, koperasi yang akan melakukan distribusi, yang apabila ada masalah-masalah seperti itu akan ditangani oleh koperasi. Sehingga kawan-kawan lebih banyak berpikir bagaimana untuk produksi saja, seperti itu. Nah, kalau untuk pemasaran sendiri sebelum dan sesudah koperasi ini perbedaannya seperti apa, Pak Dian? Perbedaannya lebih jelasnya begini, lebih banyak kita lebih mendapatkan trust dari pasar gitu, karena karena kita ini kan selaku UMKM, kita belum semuanya teman-teman ini memiliki legalitas yang lengkap. Contoh kayak izin edar, halal, itu kan artinya satu produk kemasan itu memerlukan ada beberapa izin yang harus disertifikasi gitu kan. Nah, jadi sementara koperasi itu adalah satu badan hukum yang memang dia secara legal dia bertindak sebagai wadah, lembaga yang sah, resmi gitu. Jadi buyer atau konsumen itu akan lebih mau bekerja sama dengan lembaga yang seperti itu, yang bisa menjamin produk dari anggotanya gitu, daripada kita cuman maju sendiri menawarkan produk kita yang ya mungkin masih banyak kekurangan gitu. Nah, koperasi lah yang sebagai ujung tombaknya gitu. Iya. Terus syarat-syaratnya untuk membangun atau membentuk koperasi ini apa aja sih Pak Edi? Secara umum sih mudah, gampang. Artinya kita cuma perlu, kalau saat ini cuma 9 orang dengan simpanan pokok dan simpanan wajib yang kita tentukan sendiri, seperti itu.
Simpanan pokok dan simpanan wajib itu apa sih, Pak? Simpanan wajib itu Wajib sama pokok beda ya, berarti? beda. Nah, itu susahnya. Itu sebenarnya diatur oleh kita sendiri di saat pembentukan koperasi. Itu sudah ada ininya ya, ya. aturannya sendiri gitu. Berarti bukan dari pemerintahnya? Bukan. Pemerintah cuma mensyaratkan. Kita yang menentukan nilai kita. Nilainya dari koperasi. Ya. Simpanan pokok itu wajib baru dia dianggap sebagai anggota koperasi apabila dia udah melunaskan simpanan pokok. Seperti itu. Sedangkan itu simpanan pokok itu sekali aja. Sekali aja. Kalau yang simpanan wajib itu per bulan. Ataupun per 3 bulan ataupun sesuai yang disepakati oleh anggota. Dan itu ada bendaharanya juga berarti? Ada. Rencana kita memang kemarin mau ngajak bendahara, kebetulan bendahara kita yang tidak bisa hadir. Bendaharanya ini ada latar belakang ekonomi atau akuntansi nggak? Latar belakang bendahara kita tidak seperti itu, dia tidak punya latar belakang ekonomi, tapi dia sangat paham tentang keuangan. Mungkin sudah lama juga bergelut di bidang usaha. Karena dia juga punya usaha, seperti jadi itu. Udah paham gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin yang belum paham jadi bisa paham juga ya kalau bergabung di koperasi ya. Terlalu paham dengan keuangan atau manajemen gitu. Iya, karena salah satu bidang yang kita gunakan di dalam koperasi juga adalah pengembangan usaha kawan-kawan. Di situ kita seringnya mengajarkan kawan-kawan bagaimana membuat suatu usaha yang baik. Nanti dilihat dari sisi pemasarannya, dilihat dari sisi keuangannya dan sebagainya. Kita juga udah kerjasama dengan Posaku. Itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan digital. Yang kemudian diaplikasikan oleh kawan-kawan. Dari sisi pemasaran kita juga kerjasama dengan Kadin Aceh. Alhamdulillah 2023 nanti kita akan buat acara bersama Kadin Aceh dalam penyelenggaraan pasar tradisional di Banda Aceh. Nah, Pak Dian tadi sempat menyinggung masalah pengurusan izin-izin ya. Nah, bagaimana koperasi ini bisa merangkul para pelaku UMKM lainnya yang bergabung di koperasi ini untuk mengurus izin-izin ini tadi? Iya, izin halal. Izin kan otomatis kayak izin halal, PIRT, izin edar. Itu kan dikeluarkan oleh dinas masing-masing gitu. Seperti misalnya kayak PIRT, izin edar dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Kalau halal kan oleh lembaga halal gitu, Kemenak. Nah, kita koperasi mewadahi anggota-anggota yang kemudian dan calon anggota untuk pengurusan sertifikasi itu gitu. Dan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau dinas tadi gitu untuk karena kan dinas maunya nggak mungkin satu-satu gitu, dia harus sekalian gitu. Nah, koperasi yang mewadahi hal tersebut. Kalau gitu. Pak Dian sendiri ini urus izin halalnya, PIRT-nya ini sesudah atau sebelum bergabung di koperasi? Iya, sesudah. Sesudah memang ya, Karena kalau sendiri kan kita bingung mau kemana nih, cari tahu kemana nih. Benar. Terus mengetahui tentang cara-cara untuk mengurus izinnya, cara membentuk koperasi, ini informasinya dari mana dapatnya, Pak Edi? Kalau koperasi itu kita dapat informasi dari dinas koperasi. Kita beberapa kali pergi ke dinas untuk konsultasi masalah ini. Di saat kawan-kawan udah memutuskan, ya udah kalau gitu kita buat koperasi. Baru kemudian kita ke dinas untuk konsultasi apa aja yang perlu disiapkan. Kalau dari sisi usaha, kemudian kawan-kawan perlu izin untuk personal dia. Koperasi yang melakukannya. Misalnya halal kemarin kita kerjasama dengan lembaga terkait untuk memfasilitasi kawan-kawan mengurus halalnya, seperti itu. Luar biasa ini memang ya, kekompakannya harus tetap terjaga ya sampai sekarang. Ini kantornya di Blangoi. Di Blangoi, di Makassar. Dan apakah kalau sahabat UMKM atau mungkin warga yang ingin membeli produk-produk dari yang ada di koperasi kita ini, apakah harus ke koperasinya atau di mana kita bisa mendapatkan produk-produknya? Kita memang ada membuat
semacam sosial media untuk koperasi, yang di sosial media itu memang semua produk-produk anggota kita naikkan. Di situ juga kita buat di mana tempat mereka bisa membeli produk-produk kawan-kawan. Memang karena saat ini kita belum bisa membawa produknya, belum bisa membawa karena masih sedikit. Ya, masih sedikit. Apabila koperasi membawanya tentunya akan jadi rugi bagi koperasi. Untuk itulah kita persiapkan diri, kita persiapkan produk kawan-kawan supaya bisa dibawa. Misalnya seperti King Soka lah kita bilang. Saat ini King Soka bisa didapatkan secara online maupun offline. Offline-nya itu di Groceries Taman Sari. Iya, oke. Terus kalau King Soka sendiri ini kan punya, memang harus di situ ya, nggak bisa langsung ke tokonya. Bisa. King Jadi Soka ini tokonya di mana? di Blang Oi juga Blang itu. jadi sebenarnya Jangan-jangan koperasinya di ya alamat King Soka ya? sekretariatnya di situ. Jadi sebenarnya kan koperasi pemasaran, kita mewadahi anggota. Kita juga ada simpanan wajib yang tiap bulan dari anggota harus dibayarkan gitu kan untuk kemajuan koperasi. Tetapi koperasi kita juga tidak kaku bahwa semua penjualan harus melalui koperasi begitu. Jadi artinya kita selaku pelaku usaha ini ya silahkan kita juga menjual produk kita masing-masing gitu kan. Jadi koperasi itu lebih ke penguatan kapasitas anggota saat ini gitu. Kita belum di tahun pertama ini. Ya, tahun pertama untuk penguatan aja dulu. Penguatan gitu. Oke, dan ini kan katanya mau rapat lagi ya? Iya, RAT ya, RAT. untuk 2023, terus bakal ada menerima anggota baru. Betul. Berapa anggota nih yang sudah mendaftar? Calon anggota yang sudah mendaftar di KOP kita. Calon anggota yang kita lihat itu kita prediksi sekitar 100 orang untuk tahun ini, tahun 2023. Jauh banget ya, 10%. Karena kan kita lebih fokusnya sebenarnya bukan kepada banyaknya anggota. Tapi lebih kepada istilahnya anggota mau nggak berpikir untuk memajukan usahanya. Itu dulu. Jadi dia harus berorientasi kepada perkembangan usaha dia. Jangan, kan banyak koperasi yang memang ya saya mau ikut lah kan, tapi sebenarnya dia nggak peduli mungkin dengan usaha dia sendiri, nggak konsisten. Jadi apa yang mau kita pasarkan kalau seperti itu gitu? Karena kita fokusnya kita adalah koperasi pemasaran, tugas kita adalah memasarkan produk anggota. Nah anggota ya harus mau untuk produknya itu berkembang, produknya itu menjadi lebih baik. Karena kami mengalami gitu ya, semua kita pelaku usaha pasti mengalami yang namanya proses kemasan, mulai dari yang biasa sampai akhirnya sekarang ya jangan dilihat sekarangnya gitu. Ini kan sudah proses 2 tahun berjalan gitu kan. Sebelumnya itu kan itu maksud saya, artinya kalau bukan anggota itu yang berpikir tentang usaha dia, ya siapa lagi kan gitu. Benar. Jadi pola pikirnya memang harus disamakan juga gitu. Itu kita lebih dominan menjaring anggota yang seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana menurut pelaku UMKM yang ada di hadapan saya ini ya, tentang dukungannya terhadap pelaku UMKM? Kalau dukungan dari pemerintah itu kita lihat sangat baik untuk saat ini dibandingkan tahun 2016, 2017. Berjuang sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat itu lebih bagus dari tahun ke tahun. Baik dari sisi pendampingan maupun sisi pelatihan. Dan juga untuk pemasarannya, saya sempat lihat kemarin ini tentang Acehpreneur. Ternyata ada profil King Soka dan juga Edi Merasa. Ya, memang itulah kita bilang dari tahun ke tahun itu semakin bagus kita lihat kan. Walaupun memang kita mengharap lebih sempurna untuk masa depannya, karena memang semua itu kita butuhkan, seperti itu. Oke, jadi yang penting kita juga menyambut ya. Betul. Seperti kita bilang tadi, kalau pelaku usahanya tidak mau, ya untuk apa diberikan? Itu. Di saat udah diberikan dia nggak melakukan, ya sama aja bohong kan, seperti itu. Iya, dan untuk ini kan salah satu prestasi ya pastinya bagi pelaku UMKM yang sampai membentuk koperasi gitu.
Ini kan hal yang luar biasa. Kira-kira sudah jadi pembicara di mana saja ini ya? Oh, kalau Sudah itu ketua. banyak ya? Sahabat UMKM, kita memasuki segmen terakhir di podcast UMKM kali ini. Dan langsung saja kita minta closing statementnya dari Pak Edi Merasa. Silakan Pak Edi. Kalau tadi Pak Dian menyatakan tentang statement anggota dan untuk calon anggota, kalau saya lebih orientasi pada stakeholder. Kita mengharap kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di Aceh, baik itu pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan sebagainya, untuk mari sama-sama mendukung koperasi dan mendukung UMKM sehingga dapat mencapai usaha yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Edi. Sama-sama.